Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Tema kali ini adalah mengenai pentingnya keteladanan pimpinan dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang dan Anda memperoleh notifikasi video terbaru kami. Keteladanan pimpinan pada seluruh tingkatan organisasi sangat penting dalam menjalankan sistem pengendalian internal. Keteladanan pimpinan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan atau critical success factor dalam membangun dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal. Yang dimaksud pimpinan di sini mencakup keseluruhan level pimpinan, mulai dari top level manager sampai low level manager, terutama top manager atau top leader yang memiliki kewajiban untuk membangun sistem pengendalian internal dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Manajemen harus memimpin dengan menjadi contoh dalam mengembangkan nilai-nilai, filosofi, dan gaya operasi organisasi. Keteladanan pimpinan yang biasa disebut dengan istilah tone at the top dapat menjadi pengungkit atau sebaliknya dapat menjadi penghambat terhadap implementasi pengendalian internal. Hal ini sangat tergantung pada baik atau buruknya keteladanan pimpinan. Sebaik apapun sistem pengendalian internal dirancang, akan menjadi rapuh dalam pelaksanaannya jika tidak mendapat dukungan dan komitmen dari pimpinan. Apalagi jika pimpinan malah sengaja mengabaikan sistem pengendalian internal yang sudah dirancang karena ada kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat koruptif. Organisasi bisa menjadi baik jika pemimpinnya memberi keteladanan yang baik, dan sebaliknya, organisasi bisa menjadi buruk jika pemimpinnya berperilaku buruk atau korup. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo pada pidato perdananya yang menegaskan pentingnya keteladanan pimpinan. Beliau menganalogikan sebuah organisasi dengan ikan yang biasanya busuk mulai dari kepalanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan pidato Presiden Prabowo. Saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Itu tadi cuplikan pidato Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya keteladanan pimpinan. Keteladanan yang dibutuhkan dari pemimpin adalah dalam mewujudkan komitmen terhadap integritas dan etika yang merupakan pondasi paling inti pada lingkungan pengendalian. Komitmen tersebut harus nyata dalam bentuk ucapan, sikap, dan tindakan. Tanpa adanya komitmen terhadap integritas dan etika,
maka sebaik apapun sistem pengendalian internal dirancang, akan menjadi rapuh dalam pelaksanaannya. Dalam kondisi pengendalian internal yang rapuh, maka tujuan organisasi sulit diharapkan pencapaiannya. Masih banyaknya kejadian fraud atau korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan contoh nyata dari masih rendahnya integritas dan etika dari sebagian penyelenggara negara. Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah sangat baik dan lengkap. Tetapi karena dalam pelaksanaannya tidak didasari oleh integritas dan etika, maka fraud atau korupsi masih banyak terjadi. Orang-orang yang tidak berintegritas akan selalu mencari celah kelemahan dari suatu sistem pengendalian atau suatu peraturan, bukan berusaha mematuhinya. Kalaupun mematuhi hanya basa-basi, sekedar memenuhi formalitas yang bersifat hafalan atau by rote, tanpa sungguh-sungguh fokus pada pencegahan risiko-risiko sebagaimana dimaksudkan oleh kebijakan dan peraturan. Bahkan kita juga dikagetkan oleh kasus judi online yang ternyata melibatkan para pegawai Kementerian Kominfo yang seharusnya memberantas judi online, tetapi malah menjadi pelindung judi online. Kasus lain yang cukup menampar lembaga peradilan juga terjadi, yaitu dengan terungkapnya kasus suap baru-baru ini yang melibatkan para hakim di Mahkamah Agung dan di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu semua mencerminkan permasalahan integritas dan etika penyelenggara negara yang merusak sistem pengendalian internal. Untuk dapat menegakkan integritas dan etika dalam organisasi, sangat memerlukan keteladanan pimpinan. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.